Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhasana, NPM 101208991. Dari kelas H2, saya akan mempresentasikan rangkuman materi pendidikan agama Islam 2 yang disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS. Yang pertama ada ta'rifur rasul. Dari segi bahasa, rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata rasul adalah bentuk infinitif baca masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata rasul artinya adalah ar-rajulul mustafal mursalu minallahi birrisalati ilan nas. Seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu pertama, hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama balagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Maidah. Kedua, qudwatu fi tatbikir risalah, menjadi qudwah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Ta'ala berfirman, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab. Namun ingat, tidak semua orang yang membawa risalah, baca ajaran, dan menjadi qudwah, contoh, dapat disebut atau diakui sebagai rasul, karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Pertama, memiliki asifatul asasiyah, sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya sifat sidik, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, dan fatanah cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Kedua, memiliki al-mu'jizat atau mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Wa ayyarau ayatu yu'ridu wa yaqulu sihru mustamir. Aktarobati sa'atu wangsyaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan, dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus.
Quran Surah Al-Qamar. Berita terbelahnya bulan ini kita ketahui pula dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, yang artinya bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah SAW. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah hadis riwayat Bukhari. Ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab. Keempat, adanya an-nubuwah, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa. Di antara contoh peristiwa masa yang diberitakan Rasulullah SAW melalui wahyunya adalah berita penaklukan Makkah, yang artinya sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Surah Al-Fat. Kelima, adanya at-samar, hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Surah Al-Imran. Wallahu a'lam. Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul menjadi keperluan pokok bagi muslim saat ini yang tidak hidup bersama Rasulullah. Mereka harus beriman kepada Rasulullah dengan keimanan sebenar-benarnya. Inilah sebuah upaya menghayati syahadatain. Rasulullah ialah manusia yang sebaik-baik manusia yang pantas kita idolakan, teladani dan ikuti karena dialah idola yang sejati dan ideal bagi setiap muslim baik dari segi fisik maupun sifat-sifatnya. Sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, as-siddiq. Sifat as-siddiq merupakan sifat yang pertama
yang wajib dimiliki oleh Rasul. Asyidik memiliki arti selalu benar atau jujur. Seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada orang lain. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan kepada ayahnya bahwa menyembah berhala termasuk perbuatan yang salah. Peristiwa tersebut dijelaskan dalam Quran surah Maryam, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran surah Maryam. Yang kedua, al-amanah. Sifat yang kedua adalah al-amanah yang berarti dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya, seperti pada peristiwa yang dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107. Idh qala lahum akhuhum Nuhun alla tattaqun inni lakum rasulun amin. Artinya, ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Quran surah Asy-Syu'ara 106-107. Seperti yang dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang telah dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah menegaskan bahwa Nabi Nuh termasuk orang yang amanah atau terpercaya. Yang ketiga, at-tabligh. At-tabligh yang berarti menyampaikan wahyu. Setiap Rasul Allah pasti menyampaikan wahyu dan tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis bahwasanya Sayyidina Ali berkata, "Demi Zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran." Selain itu, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67 juga telah dijelaskan, yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Quran surah Al-Maidah. Yang keempat, al-fatonah. Al-fatonah ini berarti Rasul mempunyai kecerdasan yang tinggi. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mampu memerangi kaum yang gak ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajaknya buat berada di jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, buah dari mengikuti Rasul, al-iman atau keimanan kepada Rasulullah SAW yang harus diwujudkan dengan cara ittiba atau mengikuti kepada beliau. Seseorang yang rela ittiba kepada Rasul berarti telah tertanam dalam dirinya tasdik atau pembenaran dan ta'ah atau ketaatan. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan wajibuna nahwa Rasul, sehingga ia senantiasa bersedia mengikuti komando Rasulullah SAW, yaitu menjauhi apa yang dilarangnya dan beribadah dengan apa yang diisyaratkannya. Seseorang yang telah memiliki sikap ittiba seperti itu akan memetik hasil yang bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sekian presentasi rangkuman
pendidikan agama Islam dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.